Dan ini casting yang selalu seru, apalagi episode 78. Siapa lagi kalau bukan Nojiko. Belmer ya. Mirip kok. Oke, Belmer. Belmer oke lah. Tapi kalau di anime lebih keren ya. Ini kalau yang di sini ya agak makinoan gitu ya. Kita kan awalnya merasa Garp ini ngapain sih? Garp, Kobe dimuncul-munculin terus. Ternyata ya untuk momen ini, untuk episode terakhir, nge-build up untuk ending ini, klimaksnya ini di sini. Ini bukan pekerjaan mudah. Kita harus serius. Kita harus kasih masukan. Kalau kita kasih nilai bagus, mereka akan, wah sini gampang lah nih. Versi ini kasih gini aja udah senang. Kita harus bikin, kita harus tetap semangat bikin lebih baik lagi. Halo semuanya, selamat datang lagi di Dedet Podcast. Podcast yang membahas segala sesuatu mengenai anime, manga, dan live action One Piece. Dan akhirnya kita sampai di penghujung review and diskusi of the live action. Wow. Dua episode terakhir. 7 dan 8. Dan setelah menonton 8 episode kita merasa berbeda ya. Berbeda dari... Karena kita melihat secara garis besar dan cukup memuaskan ternyata. Oke. Langsung aja skor berapa? Ini skor untuk keseluruhan atau 78? Keseluruhan atau 78 sendiri? Mending gini aja, supaya para pendengar dengar sampai akhir. Skor keseluruhan kita simpen di belakang. Ini kita skor 78 sih. Gimana? Ya udah, oke. Ya, kalau aku skor untuk 7 dan 8 ini 8,5 lah. Sama kamu. Di otakku sudah 8,5. Oh. Kalau Hans? Mau bilang 8,5 tapi nanti kok sama. Berarti kita kompak. 8,6. Yes. Berarti kita secara nggak langsung Dedet Podcast nih chemistry-nya sudah terbangun guys. Ngarang aja sih. Oke. Jadi ya first impression lah ya. Seperti yang tadi tak bilang, ya ini di beberapa episode sebelumnya juga udah aku singgung kalau emang diawali dengan bagus, dengan cukup baik, tapi tengahnya mulai agak ngedrop. Tapi akhirnya puncaknya ini satisfying dan oke sih, secara overall menurutku cukup berhasil lah. Bagi yang ngikutin manga, secara overall cukup bagus, bisa dibilang bagus. Iya. Itu kalau dari saya. Hans gimana? Ya khusus untuk 7 dan 8. Kalau waktu kemarin episode perdana kan aku kasih skor 8,5. Ya. Yang ini 8,6. Berarti... Jadi diawali dengan baik, endingnya juga oke lah, baik juga. Yes. Alright. Chris? Ya pasti sama nih. Di 78 ya kan itu kan sudah kayak puncak ceritanya ya, yang kita nantikan dan ya disajikan dengan sangat baik menurutku. Walaupun ada tambah-tambahan yang sebenarnya itu ndak ada itu loh, ndak apa-apa, kayak yang Garp itu loh. Tambah-tambahan atau kurang-kurangi? Kan ada beberapa yang dikurang-kurangi juga. Ya itu yang akan kita bahas setelah ini guys. Oke. Langsung aja kita masuk ke pembahasan. Seperti biasa, untuk memudahkan kita bagi yang pertama dari casting dulu. Dan ini casting yang selalu seru, apalagi episode 78. Siapa lagi kalau bukan Nojiko. Langsung. Iya. Casting yang meramaikan jagat maya. Ada... Di anime tidak begitu.
Ya, langsung aja kita mendengar pendapat masing-masing. Soal casting ya khususnya Nojiko ya. Karena ini kayak cukup jauh. Maksudnya jauh dibilang Perbandingannya. ya perubahannya. Kayak benar-benar beda. Kalau di aslinya kan Nojiko itu digambarkan ya kayak cewek yang tanning. Kayak cewek suka berjemur jadi tanning gitu loh. Tapi di sini digambarkan si Nojiko Terus bukan berjemur lagi Ki. Dipanggang nih. gak bahaya tapi. Ya, Ti. Ya, menurutku ya selama bisa memainkan perannya dengan cukup baik sih nggak masalah ya. Ya meskipun agak kurang sreg sih sebenarnya. Tapi kalau kita lihat secara performance-nya ya, tapi agak susah sih karena kita mau nggak mau pasti kalau udah tahu yang asli kita akan membandingkan loh. Sing asli dia tidak begitu. Jadi ya gimana ya? Bingung juga. Kalau menurutku ya, Heeh. ya seharusnya sih ini nggak terlalu aneh karena kan emang kalau secara cerita kan Nojiko sama Nami kan bukan saudara kandung. Kandung. Ya, Ya. jadi kalau ada kontrasnya gitu tuh malah menambah apa istilahnya kesan itu gitu loh. Oh, Cuma emang- menambah ini ke persaudaraan yang berbeda tapi bisa bersaudara itu maksudnya. Ya, cuma emang kelemahannya di sini Nojiko itu kayak apa ya? Aku gak bisa terlalu menilai aktingnya bagus atau enggak. Seharusnya kan kayak misalnya kemarin waktu siapa ada juga yang dibikin jadi kulit hitam kan, Lakiru. Anak buahnya Seng. Itu ya udah oke aja lah. Maksudnya juga secara actionnya juga kan dia agak kocak kan. Waktu itu kan dia mukulin penjahat-penjahat itu pakai pentungan ayam tuh. Oh ya. Ya itu masih dapat. Kalau aku terus terang kayak Nojiko itu entah karena aktornya kurang bagus atau porsinya dia kurang. Kayak aku kurang dapat gitu loh Nojikonya. Kalau di anime atau manga kan kayak kelihatan tegasnya terus lebih banyak andilnya gitu loh. Jadi Banyak lebih part kelihatan. itu. Mungkin nih nggak cuman dari castingnya tapi dari alur atau plotnya yang dibawa. Soalnya kalau Nojiko di live action ini memang nggak sekrusial di anime. Kalau di anime kan sempat ada Nojiko ditembak gitu-gitu toh. Mungkin itu pengaruh juga sih. Mm-mm. Ya. Apalagi Nojiko kecil itu menurutku nggak bagus lah. Maksudnya waktu Belmer ditembak kan, yang histeris itu cuma Nami kecil aja, Nojiko menengah. Oh kurang. Iya. Mungkin ini ya shock. Jadi nggak tahu harus berekspresi apa. membela. Kita harus mendukung semua ini ya. Semua orang tuh sama di dunia ini, tidak peduli warna kulitnya apa. Tapi kamu tadi yang mention pertama. Karena itu sangat seru. Kamu ada pendapat enggak soal ini? Apa? Ya mungkin itu kayak bukan terlalu kayak orang yang penting banget gitu ya budgetnya, jadi ya terus bisa jadi ke di ya nggak ada terus yang pas casting. Bukan enggak ada sih. Emang ini Netflix sih sengaja memasukkan ini untuk agenda-agendanya Netflix. Dan secara khusus akan kita bahas di konspirasi. Nggak paham aku. Konspirasi itu konten kita Denden Podcast yang membahas konspirasi di dunia One Piece. Minggu depan ya kita bahas itu. Oke. Ya jadi ya itu kurang lebih gitulah ya untuk Nojiko. Ya gimana ya, mau dikatakan salah juga tidak benar. Ya udah, Dikatakan nasi sudah juga menjadi tidak bubur, mau apa lagi? Udah tayang. Ya. Ya wis. Lanjut. Casting berikutnya. Ini kayaknya nggak terlalu banyak karakter baru. Mungkin Belmer ya.
Belmer ya Mirip kok. oke Belmer. Belmer Nggak yang- oke lah. Tapi kalau di anime lebih keren ya. Di anime ya. Ini kalau yang di sini ya agak makinoan gitu ya. Nggak yang langsing gitu. Agak makino. Tapi perannya oke lah. Still delivers good. Terus satu Genzo. lagi itu Genzo ya, Genzo. Genzo secara look oke, mirip. Maksudnya nggak bisa dikomplain. Tapi secara cerita, ya itu yang sangat disayangkan sih. Dikit. Porsinya kurang. Porsinya kurang dan nggak se-impactful di ceritanya. Itu kita kayak merasa Genzo itu, wah, iki wong iki meskipun lemah, maksudnya nggak sekuat Luffy, nggak sekuat Issa Tarung lawan Arlong, tapi DE punya prinsip sing keren gitu. Tapi di sini di live action ya oke lah. Sebagai NPC. Apa itu? NPC itu non playing karakter. Jadi kalau kamu kayak main game ya ada karakter-karakter dilewat itu doang. Alright. Mungkin itu ya untuk casting. Siapa lagi? Ada lagi yang nggak ada. Oh, Yang nggak ada Iya. itu pertama Yosaku Joni nggak ada. iya, Yosaku Joni dari Barati ya. Mesti ini tapi Harusnya dari berarti udah nggak ada. Dan ini sama kayak Genzo juga sih kalau menurutku. Yosaku Joni itu meskipun kelihatannya kan karakter pendukung aja, di situ dia punya impact yang nggak kalah sama karakter lain. Yang pas mereka mencegah sebelum orang-orang datang menyerang Arlong Park, terus nahan. mereka yang nahan. Karena ada orang-orang yang akan mengalahkan Arlong, dan kalau mereka pun tidak bisa mengalahkan Arlong, maka tidak ada lagi yang bisa menyelamatkan East Blue. Oh, itu aku selalu terkagum dengan Yosaku dan Johnny di situ. Keren. Terus ini berhubungan juga sama Hachi nggak ada. Tahu hubungannya di mana? Kan harusnya Oh, tuh iya. kan kalau Hachi ada itu kan Zoro lawan Hachi kan. Ya, Nah, terus Zoro kan pedangnya waktu itu sudah hancur karena Mihawk. ya, Nah, Zoro kan pinjam pedangnya mereka berdua, Yosaku Joni. ya, untuk menyempurnakan jadi 3 pedang lagi. Oh iya. Nah, justru karena Hachi nggak ada, ya Yosaku Joni mungkin ya menurut mereka coret aja, nggak terlalu diperlukan juga gitu kan. Iya, dan alasan terbesar menurutku kenapa itu Hachi tidak ada, Angel. terlalu ngabisin budget lagi, iya. Karena kan dia sebenarnya bukan karakter yang sekrusial misal penjahat utama Arlong, Hachi gak usah nggak apa-apa. Tapi ini banyak nek yang mau Norusno itu kan Haji Iya. nanti ya ada lagi. Iya betul, banyak yang Kan ada komplain gitu. Hachi. Soalnya kan Hachi itu kalau di nanti arc akhir-akhir itu kan Masih ada. perannya penting. Iya, tapi karena Hachi punya peran lain, maksudnya nanti kan ada peran lain. Jadi Hachi pun nggak harus dikaitkan dengan Arlong pun sebenarnya masih bisa. Anggap aja dia dulu pernah kru Arlong, tapi Sudah keluar. mungkin dia kurang setuju sama Anue Arlong. Apa Arlong rasis ke manusia, mungkin bisa di plot di apa? Oh, ya. Di twist-twist. Diubah ceritanya. sedikit. Iya. Ya Terus begitulah. Terus satu lagi yang nggak ada di desa itu dokter. Siapa namanya dokter itu? Sing kacamata hitam itu. Ya dokter. Aku ingat orangnya tapi kayaknya namanya ya dokter. Bukan nama ya. Yesme disebut dokter. Dia yang Nato Nami, Nato yang baru. Padahal itu ada disebut waktu Zoro terkapar setelah dikalahkan Mihawk itu kan. Si Jeff bilang Yang paling dokter, dekat. iya paling dekat itu ada di Konomi Island itu. Oh, iya ya. Atau mungkin sebenarnya ada, tapi berbaur di penduduk itu. Bisa jadi ya. Kalau kita ngepausi satu-satu, oh ini ada, mirip. Mungkin. Cek lagi. Iya. Coba cek di YouTube biasanya ada Easter egg One Piece live action. Banyak tuh sebenarnya guys. Alright.
Ada lagi casting atau kita masuk ke plot atau Oh, alur? satu lagi. Nezumi. Oh, Coba? marinir tikus-tikus Marinir itu. tikus. Oh iya. Dia oke sih. Mirip Bu. Mirip. Ya maksudnya kalau secara mirip fisik nggak mirip banget, tapi secara karakter kena. Dapat iki lho wong korupsi tikus-tikus itu seperti pemerintah. Iya. Soalnya gitu ya, maksudnya nggak tahu ya, ini apa pendapatku aja ya. Kalau misalnya orang lo misalnya koruptor itu pasti kita udah bisa lihat dari muka ya. Kelihatan. Kayak di Neta itu juga lah kita lihat, oh ini korupsi pasti lo tau ya model muka yang Contohnya ada siapa? beberapa Contohnya? anggota DPR. Tidak sebut nama ya. Ya sebutkan aja yang udah ditangkap toh aman. Coba. Nah tapi yang belum ditangkap kira-kira siapa? Nah, ini kan kelihatan yang belum ditangkap. Oke, terlalu jauh guys. Nanti kita tutup. Oke. Ya udah masuk ke alur cerita. Alur cerita ya wis. Alur cerita. Kok lupa ya aku? Jumbe lah. Jadi yang 7 itu Ngejar Nami dulu toh ke pulau dengan bantuan ngejar. bagi. Dengan Oh, bantuan iya. bagi. Kita aku suka sih konsepnya bagi dipakai di situ. Meskipun karakter apa ya villain sing awal-awal tapi muncul terus sampai akhir gitu. Jadi menambah bumbu-bumbu yang cukup Ya soalnya seru. sudah kadung bayar itu pakai aja terus. Iya, make up susah-susah. Ya itu bagi terus ngejar ke Kokoyashi. Oh terus ada flashbacknya Nami yang paling penting. Flashback. Besoknya gimana menurut kalian? Oke. Menurutku pas pertama lihat sih ya banyak yang dikurangi ya. Jadi tidak se-impactful itu, tapi setelah aku kan tadi sebelum mulai Nonton review. podcastnya aku nonton di YouTube orang react. Lihat. Tapi ternyata banyak yang tersentuh loh. Iya. Ternyata Orang-orang yang Pasti belum bukan mengikuti. Iya, bukan fans toh. Baru. iya yang New. orang baru. Karena kita memang sudah terlalu ngerti cerita One Piece, jadi kita susah untuk lebih netral gitu. Kita secara tidak sadar mengait-ngaitkan terus. Tapi ternyata menurut orang-orang yang baru ternyata cukup bagus cerita itu dan menyentuh. Ya mungkin memang tujuan ininya dapet toh. Netflix kan memang tujuannya untuk orang-orang baru Ya, emang supaya berarti tahu One Piece, memperkenalkan berarti One Piece. on target. Ya. Tuh. Dan menurutmu Biens? Iya, kalau aku sih memang nggak bisa sepadat yang kayak di anime ya. Ada flashback-flashbacknya, tapi menurutku ini cukup oke lah. Sudah cukup merangkum apa yang perlu diketahui tentang masa lalu Nami sih udah terangkum semua. Iya. Dan ini juga kan ya itu sama kayak yang Genzo tadi dibedakan. Genzo nggak terlibat langsung ya pas kejadian pembunuhan itu. Itu kan Iya. kelihatan effortnya. Oh penduduk desa ini saling saling support kalau di animenya. Kalau di sini kayak nggak terlalu. Ya. Dan Lebih alasan emosional di anime tuh karena waktu sebelum yang Belmer ditangkap itu, ditembak itu kan ada Genso juga di situ kan. Dia bilang waktu itu kan dia udah pura-pura. Itu kan kamu masa buat kita 3 orang. Ayo cepet kamu bayar biar kita habis ini bisa makan. Iya, iya. Dan menurutku yang di live action ini bagus juga soalnya dia enggak terkesan kayak apa ya? Ya mungkin masih ada kesan kalau Belmer itu kayak naif. Dia nggak mau bohong toh. Tapi kalau di live action menurutku lebih smooth, sedikit lebih smooth lah. Soalnya dia ditanya apakah
kau ada orang lain punya keluarga, tapi DE nggak bisa berbohong kalau DE nggak punya keluarga, karena meskipun bukan anak kandung, bukan saudara kandung, tapi dia sudah menganggap mereka sebagai keluarga. Menurutmu Grace gimana? siapa? Grace nangis gak? Enggak, aku Enggak. kurang mendapatkan emosional effect dari Ya. itu. Tapi secara penggambaran sih cukup lah. Untuk penonton baru ya khususnya. Karena aku nonton riak-riak itu orang emang wis sampai ini. Mendung, minimal mendung. Iya. Mendung. Mereka cukup kagum ternyata. Ya aku sempet mau nangis sih pas Sanji itu tok. Sanji berpisah sama Zeff. Jadi Nami itu. ini kurang menggetarkan Mau. hati. Oh iya kurang. Iya. Kurang. Tapi oke lah, cukup untuk porsi ini. Terus, oh ya ini yang keren juga setnya itu loh, Arlong Park. Kan dikelihatanin Nami lagi main judi. Terus ada karnaval apa? Mainan shark attack atau apa? Terus ada badani bagi. Bagi. Itu asik juga sih konsep itu. Dunia Arlong Park, taman bermain. Taman wisata bom kar, apa? Waterbomb. Waterbomb. Itu maksudku. Waterboom. Itu asik. Konsepnya aku suka. Oke, Oke, Terus- terus langsung aja bagian ini the yang klimaksnya. Nami minta tolong Luffy. Ya, yang Luffy tolong aku. Ya, silakan Grace dulu. Dari tadi aku terus. Apa ya aku ya kayak ya maksudnya tersampaikan, maksudnya ada momen make no ini, tapi itu kayak masih kurang dalam gitu loh. Jadi yo kayak ya just ngasih no ini tok. Kurang berasa feel-nya ndak sedapat yang anime. Anime. Ya, aku juga sama Aku, sih. yes, cuma Tapi pokoknya keren aja. Wus, pokoknya mereka udah standby gitu loh. Itu paling keren. Wih, standby. Deng. Yes. Tapi secara emosional ndak ya kita kurang lah. Soalnya bagian itu kamu kayak berekspektasi tinggi nggak? Soalnya kan waktu awal-awal trailer kan itu digadang-gadang, oh ini Oda approve ngono. Menurut Oda Adegan adegan perfect. paling terbaik. Ya, ternyata Oda seleranya untuk film kurang sih. Tapi untuk mungkin manga dia adalah genius. Dia menempatkan dirinya memang untuk bukan yang tahu animenya gitu lagi, mungkin udah Ya, menempatkan kembali ke dirinya. poin itu. Ini untuk Penonton baru. mencakup orang baru. Saya ini mungkin ya mungkin udah ya mikirnya kalau semua dianukan seperti yang anime ya dari waktu mungkin ya nggak bisa karena dipadatin 8 episode Iya. itu. Jadi ya dia ya menurut dia ini sudah Ya. terbaik yang bisa dibuat live action gitu. Jadi episode 7 diakhiri dengan itu, dan itu tuh cukup oke. Ya bisa dibilang 8. Tapi pas episode terakhir baru 8,5. Episode Soalnya terakhir semua tuh. di konklusinya ada di episode 8 itu yang menurutku sangat menolong. Oh, jadi gini akhirnya gitu. Tapi ada tapi juga kayak perangnya kayak Nah, cepet ngono. sebelum konklusi kita masuk ke pertarungan. Iya. Pertarungan di Pertarungan. Arlong Park. Yes. Ya ini emang mau nggak mau karena terbatas ya, kita nggak bisa pertarungan full kayak di animenya. Kayak misalkan Usopp. Tapi Usopp itu termasuk malah lama loh timbang Luffy lawan Arlong. Oh iya ta. Itu dia lari sih lama lari terus sampai ada beberapa kali nembakin itu tuh nembak senjata gitu. Ya,
Usop menurutku oke lah di sini. Jadi ini kembali ke gimana kita melihat secara garis besar. Soalnya di depan dari episode pertama kali Usop muncul sampai sekarang, Usop gak ngapa-ngapain. Dan at least di sini dikasih porsi. Nah ini loh, oke, Usop beraksi men, 1 lawan 1. Jurus-jurusnya. Tapi nggak ada yang lihat. Iya nggak ada yang lihat. Dan di animenya pun lebih kerasa pas DE pura-pura mati toh. Pura-pura mati, pura-pura ketembak. Terus DE mikir sampai DE nangis. Kalau aku nggak berjuang sampai mati, aku nggak berhak untuk berada sama teman-temanku. Itu sih kayak, keren Paul Usop men. Itu sih. Tapi untuk porsi live action ya memang cuman bisa karena keterbatasan durasi dan lain-lain, wis cukup oke lah. Akhirnya Usop punya waktunya. Ya ada waktunya Usop itu tampil. Kalau untuk ini si Sanji sama Zoro. Kalau Sanji dan Zoro, ya ini karena Zoro porsinya udah banyak, ini sama kayak tadi. Zoro dari awal sampai tengah itu banyak. Zoro gak usah main dulu. Terus. Kita kasih Sanji belum nih. Dia ada nendang itu ya, apa sih ngomong jurus-jurus terakhirnya itu. Aja. Beton, shot. Ini ngomong rotok lucu, disebutin satu-satu ya. Agak piye gitu. Tapi oke lah lucu. Soalnya dia mention hal yang sama kayak Luffy. Kayak keren ngomong Besuru toh. Orang keren orang apa? Petarung yang hebat selalu menyebutkan nama jurusnya. Ini aku feeling pasti nanti akan suatu saat nanti kalau ada season 2 nanti pasti akan ada saatnya Zoro menyebutkan nama jurus. Dia kan pasti anti-anti gitu. Iya. Kamu juga itu nanti bisa jadi ini lagi. Lain. Tapi gimana pendapatmu lagi tentang pertarungan yang di Arlong Park ini? Kalau aku mungkin ya highlightnya menurutku kalau di situ Luffy kurang ya. Kayak kurang greget gitu lah. Soalnya kalau di anime atau manga kan, yang pertama kali dia masuk itu terus mana yang namanya Arlong itu keren, gak dibahas. Iya. Terus dihajar, beraninya kamu membuat Nami menangis itu. Oh ya, yang kelewatan juga pas adegan malam hari itu loh yang hartanya Nami diambil. Oh iya. Itu yang adegan di anime yang menurutku keren juga tapi di skip. Itu waktu Nami lari ke Arlong. Terus kamu kan yang nyuruh marinir itu kembalikan uangku. Aku udah ngumpulin 100 juta. Oh iya. Terus Arlong ngomong, coba katakan kapan aku mengkhianati janjiku. Dong. Itu keren sih. Itu kayak bener-bener Arlong to the max. Membuat emosi memuncak yang di sini ditiadakan. Iya emang sih. Tapi kalau kita melihat, maksudnya kalau ini ya mungkin proyek ini kan sebagai pintu aja toh, pintu masuk untuk orang-orang baru yang mau menikmati One Piece. Menurutku sih ini oke lah. Sangat cukup. Ya cukup. Sangat baik. Nanti kalau orang mau tahu yang lebih epic ya silakan nonton ke anime atau manga. Iya. Yes. Jadi misalnya ini buburnya nanti nasinya nanti di anime atau manga. Kamu yang lunak-lunak dulu gitu. Iya. Kalau orang habis nonton live action mewek, nanti baca manga atau anime tambah mewek. Iya. Meleper. Kalau kita jujur nangis. Kita habis nonton ini jadi pengurangan rasa itu kayak kebal. Iya. Kita kayak kurang greget gitu. Ya akhirnya Arlong kalah. Tapi by the way sedikit aja flashback. Ya. Kayak live action ini maksudnya tim yang kerjain juga menurutku beberapa dialognya tuh cukup oke sih. Kalau kalian inget tuh bisa beberapa itu mereka kayak merosting diri mereka sendiri. Misalnya waktu Bagi pertama kali muncul itu kan ada Richie tapi ada Moji tapi nggak ada Richie kan. Waktu itu kan Bagi bilang, "Where is the dancing lion?" gitu.
Oh, iya iya iya. Mana singa yang bisa menari? Nah, itu kan yang kita penonton kita maksudnya fans juga akan merasa mana Richie ya? Easter egg maksudmu. Iya. Terus waktu di Barati juga, waktu pertama kali Luffy ketemu Arlong, Arlong kan ketemu terus Arlong bilang, jadi kamu yang namanya Luffy. I thought you were bigger gitu. Terus Luffy bilang, so do I. Oh, Itu kan iya, reference iya. ke fans juga. Kita kan waktu sajane trailer ukuran itu, asline sak piro gitu ya. Iya iya iya. Oh. jadi ada beberapa reference itu yang menurutku menarik sih. Mereka jadi nggak, iya mereka mengaku itu juga. Jadi mereka sampai masukkan di dalam skrip. Itu menurutku oke. Ya, tangkapan yang bagus. Tidak terpikirkan. Alright. Nah, terus masuk Arlong, Battle Arlong oke lah ya. Cukup lah ya dengan porsi yang terbatas. Tapi menurutku udah cukup mendeliver lah. Kalau aku sih dibandingkan pertarungan terakhirnya Luffy yang lawan Kuro, iki jadi lebih better. Iya, ini pertarungan Luffy paling keren sih emang. Iya, oke. Oh enggak, nanti ada yang lebih keren. Tapi kalau dibandingkan di Lawan. manga atau anime waktu lawan Arlong itu, wah beda jauh. Soalnya Arlong kan jurusnya itu masih banyak saja nih. Iya. Jadi Arlong itu kayak waktu di pertarungan terakhir Arlong itu malah Tiba-tiba kok jadi ketok lemah gak gitu jago. kayaknya. Kok kayak Luffy apa mesti Kayak kena gitu loh. Maksudnya Luffy ngelakuin apa deh kena kayak terus Langsung luka enggak Oh. kebal gitu. Ya pernah kan kebal. Sama kayak pedange Arlong langsung toklek no langsung. ngono. belum dipakai. Langsung dipatahin Luffy. Iya, durasi. Harap maklum. Ya memang jurusnya Luffy ya terus langsung kayak keluar habis gigi terus jurusnya keluar kabeh. Nah, terus yang Baru terakhir. aku suka dari manganya juga, yaitu pas Arlong ngomong soal ini loh. Kalian tuh lemah, ras lemah. Manusia itu ras lemah. Terus Luffy malah mengakui itu. Kalau dia nggak bisa memakai pedang, dia nggak bisa navigasi, dia nggak bisa masak, dia nggak bisa bohong. Makanya mereka perlu each other. Itu nilai-nilai keren di animenya juga. Jadi guys, kalau kalian udah nonton live action terus kita sarankan langsung animenya sambil nunggu season 2 kan. Itu lebih puas kalian. Iya. Iya, nonton animenya guys. Ngomong-ngomong soal season 2, kita juga akan bahas nanti ya. Satu episode khusus lagi season 2. Ya, kira udah di-announce ya. Iya, kita belum ngasih pengumuman tadi. Tapi ya harusnya kalian udah tahu ya. Udah Di announce Netflix ya. season 2. Oke. Udah, konklusi Arlong Park. Arlong Park ya kurang lebih sama ya, cukup oke karena keterbatasan durasi. Jadi ya it's fine. Tapi yang setelah itu yang menjadi seru. Adegan tambahan. Adegan yang gak ada di itu, di mana Garp-nya muncul dan mengakhiri konflik antara Garp dan Luffy ini. Menurutku kenapa kita kan awalnya merasa Garp ini ngapain sih? Garp, Kobe dimuncul-munculin terus. Ternyata ya untuk momen ini, untuk episode terakhir nge-build up untuk ending ini, klimaksnya ini di sini. Ya. Dan Cuma masih belum ngerti aku tujuannya itu loh. Maksudnya partnya Kobe sama Garp itu sebanyak itu tuh tujuannya adalah jadi pertama bajak laut kan tema utamanya. Harus ada kontranya. Marinir. Nah, di situ untuk menyeimbangkan. Jadi dikasih di situ. Tapi dengan kenapa kok cerita Garp ini ditonjolkan sama Kobe dan Helmeppo? Karena mereka adalah the next generation. Ini yang episode 7 tadi, guys.
Oh ya, Tadi kita ada lupa percakapan mention. sama Chef. Iya, itu keren juga. Jadi DE ngomong kalau ini udah bukan waktunya kita. Ini adalah untuk generasi yang baru. Untuk Luffy, Sanji, bahkan Kobe dan Helmeppo. Nah, itu yang membawa build up-nya untuk ke situ setelah digabung semua. Wow, keren juga. Ya, ya. Itu sih. Oke. Iya, menurutku juga ini tambahan yang bagus sih. Garp ada subplot Garp sama Kobe Helmeppo. Soalnya di situ kita nggak lihat perkembangannya Luffy. Di situ juga perkembangannya Kobe juga kita bisa lihat tahu waktu dia disuruh nangkap Luffy. Aku menolak. Bahkan Helmeppo juga ikut. Oh, Helmeppo men. Duo ini loh, Keren. jadi dynamic duo yang baru ini. Iya. Dan iku dari awal aku tahu Helmeppo iki dari aksinya yang best scene di episode 1 sampai akhir DE bahkan menunjukkan kalau DE orang yang worthy. Mantap Helmeppo. Kalau aku lihat di live action justru Helmeppo itu lebih bersinar daripada di anime loh. Iya, iya. Soalnya ini kayak menunjukkan prosesnya dari itu ya. Nggak selengkap ya karena porsinya bahkan lebih banyak daripada Usopp. Porsinya Kobe, jadi kelihatan perkembangan karakter Kobe juga dan Helmeppo. Oke, terus itu pertarungannya gimana menurutmu? Luffy versus Garp. Ya kalah masih jauh. Ya ini nunjukin kekuatannya Garp itu beda level levelnya. kekuatannya. Iya, ternyata masih cukup jauh. Kirain Luffy udah kuat ngalahin Arlong, ternyata sama Garp hampir nggak ada apa-apanya. Dan endingnya yang bikin Garp sampai karena dia melihat ketika Luffy ketawa mengingatkan dia sama seseorang. Ketawanya sang Raja Bajak Laut. Wow. Yaitu kembali ke poin tadi yang generasi baru, ini adalah generasinya Luffy. Iya. Tekad yang diwarisi. Wow. Terus kan Garp yang ngomong ketok ya. Setelah ini aku sudah ndak bisa melindungimu apa piye gitu nggak sih? Kayak masuk ke Grand Line. Grand Line itu loh. Garp ini kan juga kayak istilahnya kayak mau mantau Luffy itu sejauh mana beneran dia itu kayak berniat jadi bajak laut atau enggak gitu nggak sih? Iya, menurutku Garp itu kayak melihat Luffy. Dia kan sebenarnya nggak pengen Luffy jadi bajak laut karena dia nggak mau lihat Luffy jadi penjahat. Tapi dia menilai ternyata Luffy sebagai bajak laut pun dia bukan bajak laut yang jahat. Makanya itu akhirnya dia merelakan lah di situ. Nah, terus ini juga kan akhirnya lead ke endingnya itu juga menurutku bagus sih. Justru di endingnya kok yang aku lebih merasa terharu itu di ending season ini episode 8 ini. Keren lain itu. Ya, mulai dari bounty-nya di reveal itu loh. Iya, Kan yang Kobe yang tahu. ngantar kan. Terus waktu itu mereka berpisah akhirnya bilang jadilah bajak laut yang baik. Terus kamu juga jadi marine yang baik. Iya. Jadi memang karena di dunia kan sudah ditunjukkan ada marine yang brengsek, ada bajak laut yang brengsek juga. Tapi mereka semua ini pengen jadi versi yang terbaik dari impian mereka masing-masing gitu. Mantap. Iya. Terus Keren juga waktu itu ini. ada yang posternya mereka tersebar ke banyak-banyak tempat itu. Nah, itu yang aku selalu suka dari manga dan animenya. Setiap akhir itu terus ditunjukin lagi teman-temannya yang di tempat lama. Oh, Luffy udah dapet, gitu. Bahkan itu Makino juga ya muncul. Udah dapet koran nih dia. Terus Kaya juga jadi glow up Kaya. Ya. Nggak, yang Sudah diinfus. Iya. Dan dia langsung mengenali Usopp. Iya betul, kepala belakang itu. Terus siapa lagi?
Save, wah dipasang. Nih. Mm-mm. Dan yang terakhir itu. Smoker. Oh belum, Bukan, terlalu jauh. sebelumnya. Hah? Mihawk. Oh iya sih. Mihawk ketemu Mihawk sama ketemu Shanks. Shanks. Itu oke sih. Itu kayak wow, iki loh Shanks. Dan vibes-nya Shanks itu dapat sih. Kayak nyantai, orang mikir banget, ayo minum sih, ayo minum sih. Ya Gitu. itu apalagi waktu terus endingnya sing udah mesti kayak wis ganti WR iku lho. Di kapal tau mau Oh. berangkat. Songe. Oh iya ya, ini upacara. Nah, Soalnya dia buatnya itu gak cuman ngangkat kaki terus ngomong. Ya kita tahu di anime dan manganya gitu, tapi dia ngasih flashback pas mereka masih kecil itu loh. Dan ngomongnya sama. Jadi apa yang mereka impikan dari kecil akan mereka wujudkan mulai dari sana. Jadi benar-benar Iya. kerasa, wow, Ya. this is it man. bagian itu aku agak mewek iku. Hampir. Ya, meskipun aku nggak sampai mewek, tapi menurutku ya emang itu Mengharukan. Menyentuh lah, one of menyentuh. the best scene. Padahal itu strong banget loh. Soalnya di anime Temang itu bagian itu kita nggak merasa seperti itu. Ya, nggak sekuat di live actionnya. Action malahan. Dan mereka berhasil mendeliver itu menjadi sesuatu yang wow. Dan sebenarnya kalau katakanlah One Piece flop, katakanlah ya, what if live actionnya ini flop dan mandek, itu pun wis jadi ending sing perfect Iya. menurutku. Itu the perfect ending. Yes. Oh ya, sama satu lagi. Mereka juga nyimpen Jolly Roger atau simbol bajak lautnya Di Luffy di sini di terakhir. Dan itu juga bagus sih. Jadi kayak benar-benar oh ini loh puncaknya. Kalau sebelumnya kan dibuat pas setelah Usopp gabung. Oh ini simbolnya Luffy. Tapi di sini dipindah menjadi puncak Oh, iya, iya. yang benar-benar oh ini loh is full. Semua sudah lengkap, kru lengkap, bendera lengkap, kapal kita menuju Grand Line. Itu. Iya. Kalau menurutku ini endingnya bagus sih, karena endingnya tuh kayak apa ya? Memang udah klimaks gitu kan, endingnya klimaks. Tapi it's a start of something new gitu. Jadi kita juga masih bisa berekspek ada lanjutannya. Tapi ya kamu bilang tadi, walaupun nggak ada pun, ending ini udah bagus banget gitu. Yes. Dan itu bagi ketemu Alvida. Sangat dinantikan tuh. Seru pasti. Tapi kalau udah gitu-gitu sih, harusnya kalau nggak ada season 2 juga, ya apa ya? Justru aneh ya. Ya, Udah nanggung, ada ya. bagi ketemu Alvida, kan harusnya ada nextnya apa gitu kan. Ya. Tapi kalau mau bahas season 2 dikit ya. Sebenarnya aku antara excited dan takut. Karena kita sudah kayak berekspektasi, wow api iki. Takut di season 2, wah ini. Kamu harus pikirannya bukan ini tuh bukan ya apa ya? Ya salah satu jangka orang baru itu loh. Ya seneng tapi kayak takut. Khawatir. Ya itulah. Yes. Karena kayak udah mencapai standar yang sangat tinggi, kamu harus bisa melampaui itu. Bisa. Ya itu Itu sekilas. kita bahas Nanti next segmen Ya. aja. di episode live action berikutnya nanti kita akan bahas. Alright, berarti udah ya nih semua. Oh, post credit. Smoker. Nah, Ya, jadi semoga. sengaja smoker ini disimpan untuk berikutnya. Aku tahu kenapa. Karena di season 1 poros marinirnya dibuat Garp sama Kobe. Season 2 smoker. Dilanjutkan oleh Smoker. Yes. Itu asik sih, seru. Ya, apalagi kalau season 2-nya memang sampai Alabasta ya. Itu kan Smoker yang Seharusnya. ngejar mereka terus nanti. Ya, harusnya. Harusnya sampai Alabasta. Alright. Sepertinya ini Oke. saat yang ditunggu-tunggu untuk penilaian akhir dari Ya.
Buat yang sudah Dari One mendengarkan Piece. sampai akhir untuk mendengar skor kita, walaupun nggak penting sih. Oh ya, tapi sebelum skor, aku mau ngasih tahu info penting juga guys. Kalau kalian bisa pesen barang-barang yang kalian cari, merchandise seperti toys, action figure, ataupun apapun berhubungan dengan One Piece bahkan, kalian bisa follow di Instagramnya IMF Shop. Karena di akhir September ini akan ada ini Just Tip dan apa ini namanya kalau itu loh. Just tip hand carry. Story shopping Story shopping di Ya, jadi- Instagramnya IMF Shop. ya di Instagramnya imf.shop. Terus mau request selain One Piece juga bisa ya. Ya, nggak cuma One Piece, pokoknya semua merch di Jepang yang original. Original, apapun nanti dicariin sama Bahkan Handy. merchnya One Piece Netflix yang original yang hanya ada di Jepang juga kalian bisa pesan Bisa guys. banget. Ya, jadi follow. Limited edition dan limited slot ya. Yes. Soalnya kan hand carry ya Ya, pokoknya. IMF Shop. At least follow lah, nggak beli nggak apa-apa. Ya. Atau kalau kalian kurang suka beli follow ini toko-toko, kalian bisa juga follow Instagram kita guys, Denden Podcast. Denden Karena akan ada Podcast. giveaway ya nanti kan. Giveaway spesial. Wah, ini untuk pertama kalinya sejak Sejak Denden Denden Podcast, Podcast dibentuk ya. coming soon giveaway. Mantap guys. Alright. Jarang-jarang loh Handy ini ngadain Dan- giveaway. Dan ini adalah penilaian untuk One Piece Keseluruhan. live action keseluruhan. Silakan Hans. Oke, dari aku dulu ya. Untuk Yes. live action, saya kasih skor 8,7. Woi naik. 8,5, 8,6, 8,7. Secara overall tuh, overall. Ya. Alright. Mungkin ada sepatah dua kata atau itu aja? Ya, nggak ada sih. Ya berharap season 2 aja. Menantikan season 2 pastinya. Oke. Chris, berapa skornya? Masih di 8,5. 8,5. Iya. Alright. 8,5 untuk keseluruhannya. Kalau aku karena episode pertama 8,5, 8 ya aku. Episode terakhir 8,5. Tapi tengah-tengah itu gak iso guys, 7. Jadi Jadi menurutku Rata-ratanya ketolong awal dan akhir toh. Jadi aku kasih Rata-ratanya nilai 8. 7,5 lah. 8,5 tambah 8 tambah 7. Oh itu 16. Wis pokoknya 7,5 wis. Kita jangan terlalu memperlena apa istilahnya? Mengentengkan. Ini bukan pekerjaan Ya. mudah. Kita harus serius. Kita harus kasih masukan. Kalau kita kasih nilai bagus, mereka akan, wah sini gampang lah ini. Versi ini kasih gini aja udah senang. Kita harus bikin, nggak kita harus tetap gitulah. semangat bikin lebih baik lagi. Kira nih. Jadi season 2 Kira nih. harus naik lagi, jangan 7,5, kalau bisa 8,5 atau 9. Ya. Ya, ya. Ya dengan tantangannya sendiri semakin bikin Ya. chopper. Dan itu untuk penilaian kita overall. Podcast berikutnya kayaknya kita akan bahas konspirasi. Iya. Karena itu kita udah nyetok. Aku udah nyetok sama Hans. Konspirasi di One Piece Netflix. Ya, ada LGBT, ada rasisme, kulit hitam, blackwashing. Banyak ini aktor-aktor kulit hitam yang dipakai. Nantikan guys di Denden Podcast berikutnya. Oke. Kalau gitu saya Handy. Saya Chris. Dan saya Hans. Sampai ketemu di Denden Podcast berikutnya. Bye bye. Bye.